Recording in progress. Baik, izin untuk memulai kembali. Selamat pagi menjelang siang Bapak Dr. Yudi Chadirin. Mungkin, dari Bapak Dr. Yudi gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Mudah-mudahan semua peserta juga sehat ya. Alhamdulillah. Baik, tentunya, dari peserta sendiri juga tentunya menanti-nantikan sesi ini dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia di sesi kedua kali ini kita akan melaksanakan AMI dan menyusun kertas kerja audit atau KKA bersama Bapak Dr. Yudi Chadirin STP MOGR dan beliau ini merupakan wakil kepala lab terpadu IPB University serta dosen di program studi teknik sipil dan lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Baik Bapak, mungkin, sekedar menginformasikan saat ini kita bersama 38 orang peserta dari, beberapa lembaga yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD, Poltekkes Kemenkes Palembang, Universitas 11 Maret, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cendrawasih, Universitas Bengkulu, Universitas Halu Oleo, Universitas Nusa Bangsa, dan Universitas Islam Sumatera Utara. Dan mungkin, dari peserta juga sudah tidak sabar untuk menyimak materi dari Bapak Yudi. Oleh karena itu, bila Bapak Dr. Yudi sudah, siap, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, Pak. Baik, terima kasih, sebentar saya buka file saya untuk saya di-share ya. Bismillah. Sudah. Siapa? Sudah terlihat, Mbak? Sudah Bapak? Sudah, Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan audit mutu internal. Seperti yang diperkenalkan tadi oleh MC, saya Yudi Chadirin adalah dosen di program studi teknik sipil dan lingkungan. Izin saya berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal dan pembuatan kertas kerja audit. Tadi Bapak sekalian kemarin ya, Bapak sekalian sudah membuat ya tugas yakni program kerja audit ya. Nah, di mana di sini tadi pagi Bapak sekalian sudah menyampaikan, mempresentasikan dipandu oleh Prof. Burhanuddin ya. Di mana Bapak sekalian menyampaikan ya sebenarnya langkah-langkah ketika audit atau mengevaluasi pemenuhan standar itu seperti apa. Namun sebelumnya sebelum membuat program kerja audit ini Bapak sekalian mengisi atau mengkonfirmasi isian evaluasi diri yang sudah diisi oleh prodi ya. Dalam hal ini Bapak sekalian berlatih bagaimana mengisi evaluasi diri ya. Dari hasil evaluasi diri maka akan terlihat standar-standar atau kriteria mana yang belum terpenuhi. Itulah yang dibuatkan program kerja audit. Nah, Bapak sekalian. Namun demikian biasanya di lembaga penjaminan mutu itu menyediakan semua program kerja audit untuk semua kriteria atau standar ya. Karena kita tidak tahu kebutuhannya yang mana.
tergantung dari hasil evaluasi diri dan tentunya ini dari tahun ke tahun akan berbeda dan juga di setiap prodi tidak sama sehingga Bapak sekalian program kerja audit mana yang akan dipakai tentunya tergantung dari hasil evaluasi diri. Kemudian Bapak sekalian, dari program kerja audit yang telah Bapak Ibu buat, kemudian dilaksanakan pada saat visitasi lab, ya. Hasil langkah-langkah atau pelaksanaan langkah-langkah yang tertulis di program kerja audit itu dituliskan di dalam dokumen kertas kerja audit. Nanti Bapak sekalian akan besok ya akan berlatih mengisi form 4 dan form 5 ya. Di sini ada form 4 dan form 5. Itu di materi pelatihan nama filenya dalam bentuk MS Word ya. Mari kita kupas ya terkait dengan kertas kerja audit dan pelaksanaan evaluasi pemenuhan standar perguruan tinggi. Bapak sekalian, sebagai sebuah dokumen, kertas kerja audit ini bisa diperoleh oleh auditor dari siapapun ya, dalam hal ini dari pihak klien. Pihak klien itu yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta audit ya. Dalam hal ini bisa pimpinan, bisa kaprodi ya. Kemudian bisa juga dari hasil analisis yang dibuat oleh auditor ya. Sebagai contoh, Bapak sekalian mengevaluasi atau mengaudit kriteria rasio keketatan mahasiswa. Maka Bapak sekalian mengumpulkan data-data berapa jumlah pendaftar ya, calon mahasiswa pendaftar, dan berapa jumlah yang diterima dan berapa jumlah yang diterima melakukan registrasi ulang ya. Ini selama 3 tahun. Dan Bapak sekalian analisis ya. Rasionya dulu dari tahun ke tahun berapa, kemudian apakah terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun. Kalau terjadi kenaikan atau penurunan, berapa nilainya. Nah, itu adalah hasil analisis yang dibuat oleh auditor ya. Bukan berarti kemudian Bapak sekalian minta angka jadinya ya. Misalkan yang saya sampaikan tadi, kemudian auditor meminta mana tren peningkatan jumlah pendaftar. Nah, ini merupakan tugas Bapak Ibu sebagai auditor untuk membuat analisisnya. Kemudian juga bisa dari pihak ketiga ya. Misalkan tadi ingin memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan metode open-based learning ya. Salah satu metode dari 12 metode SCL. Sekarang bisa meminta kepada mahasiswanya misalkan bentuk tugasnya seperti apa, laporannya bagaimana ya. Bisa juga dari dosen ya, materinya seperti apa. Nah, ini disebut pihak ketiga Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian, kertas kerja audit ini akan direview oleh penjamin mutu. Dalam hal ini Bapak sekalian tergantung dari skop atau luas seberapa besar organisasi penjaminan mutu di Bapak Ibu sekalian. Kalau di kami ini yang mereview kertas kerja audit biasanya adalah selevel kepala bidang ya, di bawah kepala kantor manajemen mutu ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian bisa berbeda, bisa sama ya, sesuaikan dengan organisasinya. Kemudian di dalam kertas kerja audit ini Bapak sekalian berisi analisis dan temuan yang Bapak Ibu jumpai selama proses audit ya. Kemudian kesimpulan ya, nanti kesimpulannya apakah pelaksanaan standar tersebut memenuhi, belum memenuhi, melampaui, atau bahkan menyimpang ya, seperti yang disampaikan Pak Wodi di hari pertama barangkali ya, ada 4 jenis hasil audit. Tentunya Bapak sekalian dalam mengambil kesimpulan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang Bapak Ibu kumpulkan ya. Dalam hal ini Bapak sekalian
Bukti itu sebenarnya tertulis atau tersebut di dalam program program kerja audit ya, PK ya. Langkah pertama kan mendapatkan data dan informasi ya, kan misalkan jumlah pendaftar ya, dan dapatkan RPS, dapatkan dokumen kurikulum dan sebagainya. Kenapa Bapak sekalian kita perlu membuat kertas kerja audit ya? Ini tujuannya yang pertama untuk mencatat informasi dan data yang diperoleh dari proses audit yang dilaksanakan sesuai dengan program kerja audit. Dengan demikian Bapak sekalian, informasi yang Bapak Ibu peroleh dan dicatat ini akan bisa digunakan untuk menyusun laporan hasil audit ya. Sehingga Bapak sekalian tidak kesulitan ya ketika nanti akan membuat laporannya ya, tinggal dipindahkan saja ke dalam form laporan. Kemudian Bapak sekalian ini juga bisa digunakan bila ada perbedaan penafsiran penulisan ya, karena tentunya di kertas kerja audit ini dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen-dokumen yang terkait. Bapak sekalian, dalam hal kita mengumpulkan bukti, bukti ini bisa berupa dokumen ya, rekaman atau gambar yang dimuat dalam lampiran. Bisa juga Bapak sekalian, gambar ini misalkan sekarang ini kan sudah eranya sistem informasi ya, data-data ada di dalam sebuah sistem informasi ya, ketika itu tidak bisa dicetak atau tidak bisa di download datanya, bisa di screenshot misalkan ya. Kemudian Bapak sekalian, kertas kerja audit ini juga digunakan untuk menilai kinerja audit ya, kinerja auditor ya. Seringkali Bapak sekalian, auditor ini kalau diberi tugas mengaudit semangat sekali ya. Namun ketika menyusun laporan ini perlu waktu yang lama, bahkan terkadang tidak ada laporan. Padahal Bapak sekalian, laporan hasil audit menjadi sangat penting ya ketika diminta pembuktian bahwa siklus PPIPP sudah dijalankan. Ya. Nah, satu lagi yang penting Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian mendapatkan bukti dari pihak ketiga, maka perlu dilengkapi dengan semacam tanda tangan atau bukti bahwa dokumen atau alat bukti tersebut diperoleh secara benar gitu dan sah ya. Bapak sekalian, sebagai sebuah dokumen, kertas kerja audit ini tentunya perlu diberikan nomor ya. Nah, di dalam penomoran ini mengikuti saja ketentuan di template Bapak Ibu sekalian, di mana ada merupakan gabungan biasanya ya antara angka dan huruf ya. Kemudian Bapak sekalian, temuannya bisa dibuat secara berurutan, akurat, lengkap ya, dan tapi juga jangan dituliskan secara bertele-tele dan panjang, karena nanti akan membosankan jadinya ya. Sehingga harus ditulis ringkas, padat dan jelas, namun relevan dengan permasalahannya. Jadi yang ditulis apa masalahnya ya, ketidaksesuaiannya apa. Ini Bapak sekalian, teknik audit ya Bapak sekalian, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengecek dokumen ya. Seperti halnya Bapak Ibu sekalian menuliskan langkah-langkahnya di dalam program kerja audit ya. Wawancara bisa dilakukan ya untuk memastikan suatu keadaan ya, ya untuk meyakinkan ya. Dan kalaupun wawancara dilakukan, maka harus dipastikan ya itu wawancaranya dengan siapa ya, agar hasil wawancaranya akurat ya. Kemudian jika sudah dilakukan evaluasi diri ya, seperti yang Bapak Ibu tadi presentasikan di pagi hari, maka penelusuran hanya dilakukan pada standar-standar yang belum memenuhi ya. Adapun standar yang lain ya, Bapak Ibu sekalian sebagai seorang auditor mengkonfirmasi ya, sudah diisi secara objektif belum sesuai dengan bukti-buktinya. Terkadang ini prodi-prodi itu membuat evaluasi diri itu dalam
suasana psikologis yang optimis ya, namun tidak disertai dengan bukti-bukti atau data-datanya. Nah, ini Bapak sekalian perlu dilakukan konfirmasi. Adapun kalau sudah dikonfirmasi ternyata memang memenuhi standar atau bahkan melampaui, maka Bapak sekalian bisa mengarahkan untuk standarnya ini ditingkatkan ya. Nanti Bapak sekalian bisa mengusulkan merekomendasikan kepada penjaminan mutu ya bahwa standar ini sudah terlampaui ya, maka perlu ditingkatkan. Dengan demikian Bapak sekalian siklus PPIPP-nya berjalan ya. P yang terakhir peningkatan standar. Nah, ini contoh Bapak sekalian audit visitasi untuk standar pendidikan ya, yang nanti Bapak sekalian besok akan Bapak Ibu lakukan simulasi auditnya ya besok siang secara besok pagi sampai siang secara daring. Ini sebagai contoh ya. Kalau Bapak sekalian sebagai auditor ingin memastikan bahwa perencanaan proses belajar mengajar telah dilaksanakan baik, Bapak Ibu sekalian bisa mengecek ya apakah LO atau CPL Prodi telah teruskan dengan baik. Maka Bapak sekalian perlu melihat dokumennya ya, dokumen kurikulum ya. Nah, apakah ada dokumen kurikulumnya pertama? Yang kedua kalau ada ya cek lagi ya CPL-nya apakah terumuskan ya di dalam dokumen kurikulum ya. Nah, jika tidak ada tidak Bapak Ibu sudah cari-cari itu di dalam dokumen kurikulum ternyata tidak ada CPL, ditanyakan kenapa kok tidak ada CPL. Ya. Kemudian Bapak sekalian bisa melakukan langkah yang lain, cek atau tanyakan apakah setiap mata kuliah telah mendukung CP Prodi atau capaian pembelajaran program studi ya. Bapak sekalian bisa melihat ya RPS-nya, mengecek RPS-nya ya. Cek apakah CPL Prodi ini tercantum di dalam RPS ya. Jika tidak ada, maka dicari akar masalahnya. Kemudian juga Bapak sekalian bisa mengecek ya, kalau sudah ada tulisannya CPMK dan sub CPMK ya, ini apakah sudah selaras dengan CPL ya? Kan sejatinya CPMK maupun sub CPMK ini harus diturunkan dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Kemudian cek lagi apakah sub CPMK dan CPMK ini menggunakan kata kerja taksonomi Bloom ya, pada level HOT ya. Level HOT itu high order thinking skill ya, biasanya di C4, C5, C6 ya. Kemudian apakah CPMK ini dalam menyusunnya sudah menggunakan kaidah SMART ya. SMART itu singkatan dari spesifik ya. Jadi measure ya, jadi bisa diukur ya. Ketercapaian CPMK maupun sub CPMK itu harus bisa diukur ya. Harus ada indikator-indikator yang bisa diukur sehingga kita bisa memastikan apakah mahasiswa sudah memenuhi atau menguasai CPMK dan sub CPMK. Ya. Kemudian A-nya adalah achieve ya, bisa dicapai pada rentang waktu 1 semester karena pembelajarannya kan setiap mata kuliah prosesnya per semester ya. Kemudian R ini realistis ya. Jadi bisa dicapai secara realistis, bisa dicapai dengan kemampuan seperti apapun yang sama ya. Ini bisa dicapai oleh semua peserta mata kuliah. Kemudian T ini adalah time bounded ya. Jadi harus bisa terukur selama proses pembelajaran mata kuliah tersebut. Kemudian Bapak sekalian bisa melakukan langkah yang lain ya, cek atau tanyakan apakah peta kurikulum sudah sesuai dengan CP Prodi. Nah, ini Bapak sekalian bisa melihat peta kurikulum ya, itu seperti materi ya, di sini ada CPL ya. Ini 1 2 3 CPL-nya, kemudian di sini adalah bahan kajian atau mata kuliah ya. Nanti tinggal dicentang nih
bahan kajian atau mata kuliah ini mensupport pemenuhan CPL yang mana gitu ya. Soal ini ya. Jika ada mata kuliah yang tidak mensupport sama sekali CPL, maka ditanyakan kenapa ya. Kenapa mata kuliah ini diberikan padahal tidak berkontribusi terhadap pemenuhan CPL. Kemudian contoh yang lain Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian ingin mengaudit ya proses belajar mengajar telah terlaksana dengan baik, maka Bapak sekalian cek ya di berita acara perkuliahan ini terkait dengan kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kebenaran materi, nanti ini dibandingkan dengan RPS Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kebenaran jumlah SKS ya dilihat dengan dokumen kurikulum ya. Kemudian kebenaran penyajian ya, cek kepada mahasiswa apakah metode pembelajarannya seperti yang tertulis di dalam RPS ya. Apakah kalau di dalam RPS dituliskan metodenya misalkan problem based learning, apakah ada penugasannya terkait dengan itu. Kemudian Bapak sekalian juga bisa mengecek di dalam PAP kebenaran waktu ya. Apakah sesuai dengan yang tertulis di RPS. Di RPS tertulisnya 2 SKS ya. Maka ini perlu dilakukan ya 2 kali 50 menit ya. Tatap muka di kelas setiap minggunya. Kalau 1 SKS berarti 1 kali 50 untuk mata kuliah. Kalau jenis praktikum 1 SKS itu harus dijadwalkan 170 menit per minggunya ya. Itu Bapak sekalian menggunakan definisi yang baru ya dari Permendikbudristek ya bahwa 1 SKS itu kesetaraannya dengan 45 jam pembelajaran dalam 1 semester. Kemudian Bapak sekalian bisa juga melakukan pengecekan apakah monitoring belajar mengajar dilakukan ya. Apakah sudah ada monef ya. Berapa kali monefnya dilakukan dalam setahun. Kemudian Bapak sekalian contoh audit visitasi yang lain adalah yang ini terkait dengan proses penilaian ya. Bapak sekalian bisa cek ya soal ujiannya ya. Soal ujiannya apakah ada keterangan mendukung CP Prodi yang mana ya. Apakah ada informasi misalkan nomor 1 ya, ini kalimatnya soalnya kemudian di sini misalnya di dalam kurung ini merujuk pada CPMK 1 ya. Kemudian bobotnya berapa? Katakanlah oh ini nilainya karena urean 15 poinnya ya. Kemudian nanti Bapak sekalian bisa tambahkan ini kata kerjanya menggunakan C berapa? C4 misalnya ya. Sehingga Bapak sekalian ini akan mudah dipahami oleh mahasiswa dan juga mahasiswa lebih mudah memahami atau mengevaluasi dirinya sendiri apakah saya sudah memenuhi atau menguasai tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam CPMK. Kemudian Bapak sekalian juga bisa mengecek di dalam soal ujian itu apakah sudah ada proses atau hasil validasi dan kalibrasi soal ya. Jangan-jangan soalnya ini nggak mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu juga cek apakah penilaian mahasiswa sudah sesuai dengan RPS karena di dalam RPS ini ada keterangan terkait dengan rencana penilaian dalam 1 semester seperti apa ya. Kemudian Bapak sekalian juga bisa mengecek ya apakah dalam penilaian ini ada rubriknya ya. Dengan demikian Bapak sekalian kalau dosen memberikan tugas menilai presentasi itu bisa dilakukan secara lebih objektif ya. Nah ini rubrik ini biasanya dicantumkan dalam RPS ya. Kemudian dalam menentukan nilai akhir itu apakah sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan ya. Misalkan
UTS-nya katakanlah 30%, problem plus learning-nya katakanlah 50% ya. Kemudian ada kuis ya 10%, kemudian apalagi Bapak sekalian, UAS ya. UAS kecil misalkan 10% ya. Ini apakah sudah sesuai atau belum? Nah, Bapak sekalian harus bisa mengidentifikasi dokumen apa saja yang perlu diminta untuk dicek ya. Nah, ini akan terlihat di dalam PK. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana, Bapak sekalian bisa berkunjung ya ke lokasi ya, ruang praktek, ruang kuliah ya. Cek kayak apakah di dalam penjadwalan kalau kuliah 1 SKS itu harus dijadwalkan 50 menit setiap minggunya. Kalau praktek itu 170 menit ya. Seringkali kalau di pendidikan vokasi ini ya karena banyak prakteknya ini dapat diskon ya. Jadi tidak dilaksanakan dalam 170 menit tatap muka setiap minggunya untuk 1 SKS ya. Nah, ini perlu dipahami Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian juga bisa datang ke ruang kuliah ya, mengecek jadwal, cek penggunaan ruangannya ya, apa betul ruangannya itu dipakai ya sesuai dengan penjadwalan ya. Kemudian bisa Bapak bisa sekalian cek ya apakah ruang kuliahnya itu nyaman ya, cukup tidak berimpitan kalau mahasiswanya kuliah. Bapak sekalian, ketika Bapak sekalian sudah berkunjung ke prodi ya, melakukan visitasi lapang, kemudian auditor ini melakukan rapat ya, rapat tim ya. Nah, ini biasanya dipimpin oleh ketua tim ya untuk melengkapi formulir ketidaksesuaiannya ya. Kemudian direview ulang ya semua temuannya ya, apakah ada yang saling terkait atau tidak ya. Kemudian menyiapkan kesimpulan auditnya dan closing meeting. Ini sebagai penegasan Bapak sekalian bahwa proses audit ini Bapak sekalian sebagai seorang auditor akan mengevaluasi pemenuhan standar. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian harus paham dulu standar yang mau dievaluasi itu seperti apa ya. Nah, ini Bapak sekalian menjadi sangat penting seorang auditor ini membaca secara berulang ya standar SPMI di tempat masing-masing ya. Jangan sampai auditor nggak pernah buka standar SPMI ya. Nanti akan kesulitan dalam melaksanakan proses audit ya, di mana audit itu adalah membandingkan antara kondisi dan fakta terhadap kriterianya. Nah, ini adalah standar SPMI. Tentunya ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti audit yang Bapak Ibu miliki selama proses audit. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian itu namanya temuan ya. Kalau ada temuan maka perlu diberikan rekomendasi untuk perbaikannya ya. Dengan demikian harapannya di tahun berikutnya itu tidak ada atau sudah diperbaiki tidak terulang kembali. Kemudian Bapak sekalian ketika melakukan audit ya ada beberapa dokumen yang Bapak sekalian bisa minta sebagai dokumen objek audit ya. Di antaranya kalau Bapak sekalian melakukan audit di tingkat UPPS itu Bapak sekalian bisa mengecek dokumen yang terkait dengan visi misi ya. Visi misi UPPS ya. Ini biasanya ada di Renstra ya Bapak sekalian. Kemudian ada tata kelola, penjaminan mutu, kemudian hasil survei ya, kerjasama ya. Nah, kerjasama mungkin ini tergantung dari STOK dari masing-masing kampus ya. Di kami kerjasama itu level terendahnya adalah di fakultas ya, departemen jurusan tidak boleh, harus melalui fakultas ya. Kemudian juga kemahasiswaan, SDM, keuangan dan standar-standar tambahan yang ada ya. Nah, ini bisa jadi standar tambahan ini berupa
kriteria LAM ya. Kriteria akreditasi yang ada di LAM ya. Apalagi sekarang Bapak sekalian dengan banyaknya LAM, maka penjaminan mutu di level perguruan tinggi itu sebaiknya menyusun standarnya yang sifatnya umum ya. Yang sifatnya spesifik itu diturunkan menjadi standar tambahan di tingkat fakultas ya. Karena standar LAM ini akan berlaku pada ruang lingkupnya ya. Kalau standar atau kriteria LAM teknik hanya berlaku pada program studi ilmu keteknikan, tidak berlaku pada program studi matematika misalnya. Ya. Kemudian kalau di level prodi, Bapak sekalian, ini bisa mengecek dokumen yang terkait dengan pendidikan, penelitian, PKM, dan output-output yang lain, serta tentunya kalau ada standar tambahan. Ini beberapa kiat pelaksanaan audit mutu internal Bapak sekalian ya. Yang pertama Bapak sekalian, kalau mendapatkan penugasan sebagai seorang auditor, baca dulu AMI tahun sebelumnya laporannya seperti apa. Kemudian cek lagi apakah temuan tahun lalu sudah ditindaklanjuti, jangan sampai numpuk PR-nya ya. Kemudian Bapak sekalian berlatihlah menggunakan bahasa yang santun, lugas dalam berkomunikasi dengan auditi ya. Jadi kalau datang itu harus ada konfirmasi, saya mau datang ke sana ya, melakukan opening meeting misalnya ya, dalam rangka proses audit, sampaikan surat tugasnya dan sebagainya. Kemudian kalau Bapak sekalian membutuhkan dokumen ya, ini kebutuhan dokumen ini kan tercermin di dalam PKA ya. Jadi nanti ketua tim itu merekap ya dari PKA semua yang akan dilakukan itu butuh dokumen apa saja ya. Nah nanti dibuat daftarnya ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya ya, dibuat daftar. Kemudian sampaikan kepada auditinya supaya dokumen ini bisa dipersiapkan ya sebelum kedatangan para auditor ya, sehingga ketika pada saat auditor datang itu dokumennya sudah siap, tidak lagi dicari-cari ya. Kemudian dalam pertemuan dengan auditi ini sebaiknya dipimpin oleh ketua tim auditor. Dan ini catatan Bapak sekalian, auditor jangan terlalu banyak bicara ya. Tapi siapkan pembagian tugas sebelumnya. Jadi Bapak sekalian besok itu simulasi auditnya kan secara daring dan waktunya terbatas ya, hanya setengah hari. Jadi Bapak sekalian seorang ketua tim nanti ya, ketua kelompoknya membagi dulu penugasannya sesuai dengan jumlah anggotanya ya. Kemudian lakukan opening meeting ya pada awal ya, sampaikan kepada auditi, kemudian diberikan daftar permintaannya dokumen ya. Kemudian setelah diberikan dokumennya, auditinya dipersilahkan meninggalkan ruangan ya. Jangan ada di situ. Kalau ada di situ nanti yang ada auditornya banyak bicara, nanya-nanya ya. Ini tidak sesuai dengan kaidah auditor. Jadi begitu dokumen sudah ada, langsung auditornya mengecek ya, memastikan ketercapaian standarnya. Kalau tidak tercapai, tuliskan temuannya apa ya. Baru kemudian nanti pada saat closing meeting, temuan itu disampaikan kepada auditi untuk dikonfirmasi ya. Dengan demikian, tanya jawabnya itu pada saat closing meeting, bukan pada saat mengecek dokumen. Kemudian di awal harus disepakati tujuan, ruang lingkup, dan jadwal. Ini biasanya dituliskan di dalam surat tugas ya Bapak sekalian. Kemudian sampaikan kebutuhan yang lain selain dokumen ya, apakah butuh ruang, meja, dan sebagainya. Ini kalau luring Bapak sekalian. Kemudian apakah perlu narah hubung ya, mungkin auditi atau kaprodinya sibuk ya, bisa ditugaskan seorang narah hubung. Kemudian upayakan datang tepat waktu, speak with data ya, jadi tidak boleh beropini. Bapak sekalian tidak boleh menggunakan kata-kata atau kalimat opini di dalam laporan audit.
Contohnya apa Pak? Kalau kata kata beropini itu, misalkan menurut saya, itu kan sudah opini ya. Kemudian sebagian besar mata kuliah tidak memiliki RPS ya. Nah, ini kan sebagian besar ini opini sebenarnya, karena sebagian besarnya saya dengan sebagian besarnya orang lain bisa berbeda jumlahnya. Jadi langsung tuliskan saja berapa jumlah mata kuliah yang tidak memiliki RPS. Mungkin Bapak sekalian, kalau sudah dituliskan temuannya di dalam form 4 dan 5, Bapak Ibu sekalian konfirmasi kepada auditi ya, ajak auditi untuk menganalisis dan menguji temuan itu ya. Penyebabnya apa ya? Kenapa itu bisa terjadi? Ditanyakan sampai 3 level ya, seperti yang Pak Woni sampaikan mungkin di hari pertama. Dalam mencari akar penyebab, itu Bapak sekalian jangan berhenti pada jawaban pertama, tapi tanya minimal 3 kali ya. Mengapa, mengapa, dan mengapa ya. Nah, tentunya harus disampaikan dengan bahasa lugas sehingga orang merasa tidak terpojok ya. Kalau orang merasa pojok nanti akan muncul self defense-nya sehingga tidak tergali akar masalahnya kenapa. Yang lain Bapak sekalian, jumlah auditor sebaiknya ganjil ya, supaya ada yang menengahin kalau ada perbedaan pendapat. Kemudian ketua tim ini dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam mengaudit ya. Bapak sekalian bisa menggabungkan antara auditor senior dan junior ya. Kemudian audit ini bisa dari dosen maupun non dosen ya. Ini meliputi akademik dan non akademik ya. Kemudian jika kurang, Bapak sekalian bisa melakukan outsourcing ya. Kemudian bisa menggunakan narasumber atau ahli jika merasa diperlukan. Jangan lupa surat tugas audit itu harus dari pimpinan tertinggi sehingga bisa mengaudit di unit manapun. Dan Bapak sekalian sebagai seorang auditor sebaiknya pelajari dulu auditinya seperti apa ya, bisa ngecek laporan tahun sebelumnya, berselancar di dunia maya masuk ke dalam website resminya ya. Kemudian siapkan PKA dan jadwal audit tentatifnya. Mungkin Bapak sekalian, sebelum melakukan visitasi, sebaiknya seorang auditor ini mengumpulkan semua kriteria ya, bisa berupa kebijakan, peraturan, SOP dan sebagainya ya. Kemudian kalau ada dokumen laporan, baca dulu dokumen laporannya, kemudian baru lakukan evaluasi ya, bandingkan dengan kriterianya. Ya. Ini jika diperlukan program kerja audit ini bisa direvisi ya sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian supaya laporannya bisa lengkap, maka dari awal itu dicatat ya segala temuan, kriteria, sebab dan sebagainya ya. Jika audit belum selesai untuk kepentingan mendesak atau permintaan pimpinan, bisa dibuatkan laporan sementara ya. Ini kemarin menjadi topik ya Bapak sekalian, laporan sementara audit ini menjadi di tengah penyebab salah satu ketua umum diberhentikan. Kemudian Bapak sekalian, jika sudah selesai semua auditor mengisi form atau kertas kerja auditnya, maka tim audit ini berkumpul ya secara internal ya, memastikan ya semua formnya sudah diisi, kemudian meninjau dan memformulasikan temuan auditnya, kemudian menyiapkan rekomendasi ya sesuai dengan tujuan audit serta mendiskusikan tindak lanjutnya. Nah, dalam hal sebagai sebuah tim auditor, ini Bapak sekalian, laporan ini menjadi tanggung jawab ketua tim, tapi tentunya dibantu oleh para anggotanya. Ya. Ini laporan auditnya memberikan rekaman audit yang lengkap, akurat, singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Bapak sekalian perlu diberikan tanggal, kapan diterbitkan, ya. Kemudian
laporan audit ini harus dijaga kerahasiaannya ya, jangan disebar-sebar pada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ini format laporan ya, ini sama ada di form 4 Bapak Ibu sekalian. Form 5 ya. Ini temuan ya. Temuan ini apa yang ditemukan oleh auditor harus dikonfirmasi oleh auditi ya. Benar nggak temuannya ya. Kemudian ini standarnya ya. Standar yang digunakan yang mana? Ini tuliskan lengkap ya. Pernyataan standarnya seperti apa. Kemudian dampak ya. Dampak itu kalau temuan itu dibiarkan terjadi, risiko apa yang akan timbul ya. Nah, ini harus dikaitkan dengan mutu ya. Hindari dampak sapu jagat ya. Menurunkan skor akreditasi. Ya, apapun kriterianya kalau nggak memenuhi ya pasti nilai akreditasinya akan turun ya Bapak sekalian. Nah, yang warna hijau ini Bapak sekalian, ini diisi oleh auditor ya. Kemudian yang warna merah ini ya, ini adalah hasil diskusi antara auditor dengan auditi, karena auditor itu kan datangnya hanya sekali pada saat audit ya. Sementara auditi kan day by day-nya ada di situ ya. Nah, penyebab atau akan masalah Bapak sekalian ini harus ditanyakan 3 kali ya, mengapanya ya. Kemudian rekomendasi ini adalah saran perbaikan yang digunakan untuk menghilangkan ini akar penyebab atau menghilangkan temuan ya. Kemudian rencana perbaikan, kalau rekomendasinya disetujui, disepakati oleh auditi, maka rekomendasi ini menjadi rencana perbaikan. Nah, ini perlu dituliskan ya, siapa dan kapan ya, siapa yang melaksanakan dan kapan dilaksanakan ya. Begitu juga rencana pencegahan. Rencana pencegahan ini juga perlu dituliskan siapa yang mengerjakan dan kapan ya. Rencana pencegahan ini adalah rencana yang harus dilakukan supaya bisa dicegah temuan itu berulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Ini Bapak sekalian, kalau di kami temuan itu dikategorikan menjadi 2, ketidaksesuaian dan observasi ya. Mungkin di tempat lain Bapak sekalian ada yang menggunakan KTS mayor dan KTS minor ya. Kalau yang menggunakan itu biasanya mayor itu berdampak signifikan atau besar, kalau KTS minor ini dampaknya kecil gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ketidaksesuaian, ini yang berpengaruh besar terhadap mutu ya, bisa menyebabkan ketidakpuasan konsumen ya. Nah, tadi kan ada survei kepuasan ya. Kemudian bahkan bisa mengancam sertifikasi dan akreditasi ya. Nah, contohnya ya kalau tidak terakreditasi ya, maka Bapak sekalian prodi atau perguruan tinggi tidak bisa meluluskan ya, tidak ada lulusannya, menunggu sampai statusnya terakreditasi. Nah, ini kalau kita nekat ini bisa ada potensi pidana dan perdata ya. Kemarin mungkin sudah disampaikan Pak Woni, ancamannya itu ada 1M, pidananya adalah 10 tahun kalau kita mengeluarkan ijazah pada kondisi program studi atau perguruan tingginya statusnya tidak terakreditasi. Kemudian observasi ini sifatnya ringan dan hanya sifat anjuran, kemudian bisa langsung diperbaiki dan tidak memengaruhi mutu ya atau kepatutan yang disepakati dengan auditi. Ya. Ini Bapak sekalian, tugas ketua tim ya. Pertama adalah mengkoordinir penyusunan PKA ya, membagi tugas dengan anggota timnya. Kemudian pada saat closing meeting ya, nanti menjadi pimpinan pertemuan, begitu juga pada saat opening meeting ya. Pada saat opening meeting ini
ketua tim menyampaikan salam pembuka, ya. Menyampaikan salam pembuka, ucapan terima kasih sudah diterima, diperkenalkan anggota timnya, ya. Kemudian sampaikan ruang lingkup dan tujuan auditnya apa, ya, kerahasiaan hasil audit. Kemudian kalau perlu bantuan penggunaan ruang dan sebagainya disampaikan. Kemudian yang paling penting ini dokumen-dokumen yang harus dicek itu disampaikan daftarnya, ya. Jika sudah didapatkan audit, dipersilahkan meninggalkan auditor. Baru kemudian anggota menelaah dokumen-dokumen yang ada. Kemudian Bapak sekalian, pada saat closing meeting, ya, nanti ketua tim akan menyampaikan form 4 dan form 5, ya. Nah, ini disampaikan kondisi temuan, akar penyebab dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian bisa berbagi dengan anggota timnya, ya, untuk memimpin pembahasan. Kemudian Bapak sekalian, setelah selesai disepakati auditnya, maka ditutup pertemuannya oleh ketua tim, ya, sampaikan ucapan terima kasih dan harapan untuk tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh audit. Ini contoh-contoh SOP Bapak sekalian, saya kira Bapak sekalian bisa membaca di tempat masing-masing, ya, bagaimana ruang lingkup, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan ada instruksi kerja, ya, ini kurang lebih langkah-langkah yang tertulis di PKA, ya, Bapak sekalian, untuk dikerjakan oleh auditor, ya. Kemudian ini contoh form 4 dan 5, ya, Bapak sekalian, ya. Nah, ini Bapak sekalian, form 2 yang Bapak Ibu presentasikan tadi pagi, ini menjadi pegangan auditor, jangan diperlihatkan kepada auditi, ya, Bapak sekalian. Ini primbonnya auditor, ya. Kemudian nanti Bapak sekalian pada saat visitasi mengisi form 3, 4, dan 5, ya. Form 3 ini adalah catatan audit, ya. Form 5 adalah ringkasan temuan audit dan form 5 adalah deskripsi temuan audit. Nah, ini Bapak sekalian bentuk dari form 4 ini form 4, ya. Ada logo, kemudian nama universitasnya, kemudian ini prodinya, ya, auditinya dituliskan, ya, program sarjana, magister atau doktor, jurusan apa, ya. Kemudian lokasinya di mana. Jangan lupa ini ruang lingkup harus disepakati, ya. Disepakati dengan auditi, ya. Kapan, ya. Kemudian siapa wakil auditinya, ketua auditor dan anggotanya, ya. Kemudian Bapak sekalian, di sini dituliskan, ya, semua temuannya baik yang sifatnya KTS maupun OB. Bapak sekalian ini sebaiknya dikelompokkan dulu, ya. Misalkan OB dulu, ya, baru KTS dan seterusnya. Jangan lupa Bapak sekalian, kalau saya biasanya menambahkan temuan yang sifatnya positif, ya. Temuan sifatnya positif apa? Prestasi yang luar biasa. Contoh, misalkan mahasiswa prodi X, ya, mendapatkan medali SEA Games, ya. Kemudian 2 orang dosen mendapatkan penghargaan internasional dan seterusnya, ya. Jadi ini sebagai upaya encourage, ya, pada auditi untuk terus berprestasi, ya. Kita datang tidak hanya mencari menemukan kelemahan, tapi juga menyampaikan hal-hal yang positif yang sudah diraih oleh auditi. Kemudian Bapak sekalian, ini yang KTS, ya, ini dipindahkan ke dalam form 5 dan rumusannya harus sama persis dengan form 4, ya. Sebagai contoh, ya, mata kuliah X ini belum menggunakan metode SCL. Ini kita pindahkan kalimat ini ke dalam form 5 karena kita ingin menguraikan temuan ini itu seperti apa sih, ya.
Jadi Bapak sekalian, ini sama dengan form 4 ya, persis. Mata kuliah X, Z, dan Y belum menggunakan metode SCL, ya, atau berpusat pada mahasiswa. Disebutkan di sini kriterianya apa yang menjadi rujukan ya. Kriterianya menjadi rujukan ya, SPMI Universitas Naon wae menyatakan program studi harus ya memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang terdiri dari atas 1, 2, 3, 8 ya. Ini berpusat pada mahasiswa. Ya. Sehingga ini nyambung antara temuan dengan standar. Kemudian ditanyakan kenapa ini terjadi ya. Karena dosen belum memahami metode pembelajaran menggunakan SCL, terutama JP, JBA, dan PBL. Ya. Dampaknya apa kalau ini tidak terpenuhi? Ya. CPL Prodi tidak terpenuhi di akhir proses pembelajaran. Ini jangan diisi berpotensi mengurangi nilai akreditasi. Ini saya bilang tadi jam sabujak. Ya. Kemudian rekomendasi apa yang perlu diberikan untuk menghilangkan akar penyebab atau menghilangkan temuan? Ya, nah rekomendasi ini harus disesuaikan dengan kewenangan dari auditi. Ya. Ini kan auditnya di level prodi, maka prodi ini kan levelnya hanya mengusulkan, ya. Maka rumusan rekomendasinya menjadi Kaprodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan workshop metode pembelajaran SCL, terutama metode PJBL dan PBL. Ya. Nanti Dekan yang akan menindaklanjuti. Ya. Kalau suratnya sudah dibuat, maka Kaprodi sudah menuntaskan sebenarnya tindak lanjutnya. Ya. Ini kita lanjutkan. Ya. Mungkin tanggapan auditi apa? Setuju ya. Oh setuju Pak. Terus rencana rekomendasinya menjadi rencana perbaikan ya. Kemudian jadwal perbaikan dituliskan ya definitif ya, jangan abstrak ya. Kemudian siapa yang melakukan. Rencana pencegahan ya, supaya tidak terulang, maka apa yang harus dilakukan ya? Mengaktifkan GKM untuk melakukan monef dokumen pembelajaran. Kapan waktunya? 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai. Siapa penanggung jawabnya? GKM. Ini bisa juga Bapak sekalian kalau auditnya tidak setuju, tuliskan tidak setujunya karena apa. Ya dituliskan di sini. Ini Bapak sekalian, ini adalah form 3 ya. Form 3 ini catatan auditor ya, catatan audit ya. Nah ini Bapak sekalian tuliskan saja yang Bapak sekalian anggap penting informasinya, yang perlu diingat dituliskan di sini ya. Ini orang per orang bisa beda karena ini kan catatan individu ya. Ini langkah-langkah pelaksanaan audit Bapak sekalian ya. Memastikan Polri sudah melakukan evaluasi dan seterusnya, maka dapatkan dokumen lokakarya evaluasi kurikulum ya. Kemudian lakukan cek keadaan dosen mahasiswa, ini adalah PKA ya Bapak sekalian. Kemudian ya ini yang membuat adalah penjaminan mutu ya. Kemudian digunakan oleh auditor ya untuk sesuai kebutuhan, ini sesuai dengan hasil evaluasi diri ya. Ini Bapak sekalian, penelusuran berbasis audit risiko ini dilakukan dengan melihat hasil evaluasi diri terlebih dahulu ya. Contoh di sini ya Bapak sekalian, ternyata ya ini ya, nah ini adalah hasil evaluasi diri ya. Isinya dua ya. Kemudian kita lihat rubriknya. Oh ternyata ini ya, evaluasi penguatan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal saja ya, maka ini diberikan nilainya sesuai dengan rubrik ini. Ya.
Maka ini menjadi KTS Bapak sekalian, karena kan kita sasarannya adalah 4 ya, ini cuma 2 ya, maka disebutkan KTS ya. Evaluasi kurikulum hanya melibatkan internal. Jadi Bapak sekalian gitu, di sini terlihat yang dituliskan ketidaksesuaiannya saja, jangan ditambahi bumbu-bumbu yang lain ya, karena ini bukan novel fiksi ya Bapak sekalian, jadi langsung laporan hasil audit, jadi langsung tuliskan saja temuannya apa ya. Dituliskan kriteria yang menjadi rujukan apa? Evaluasi pembentukan kurikulum secara berkala, sebagainya dihadiri oleh kepentingan internal dan eksternal. Akibatnya apa ya? Kompetensi lulusan dilakukan kualitasnya. Penyebabnya panitianya tidak tahu harus mengundang eksternal, rekomendasinya tim kurikulum mengirimkan draftnya kepada pihak yang terkait ya. Tanggapan audit setuju ya. Rencana perbaikannya membuat surat pada pihak terkait untuk mereview kurikulum. Ya. Pelaksananya kapan? Minggu kedua bulan Oktober ya. Penanggung jawabnya Kapolri ya. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan kesempatannya. Mangga jika ada yang ingin didiskusikan, kita gunakan waktu yang tersisa ya untuk saling berbagi ya. Silakan Bapak sekalian jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Izin Pak Yudi. Silakan. Ya, Pak siapa ini? Budi. Ya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Pak Budi dari mana Pak Budi? Dari Timur Pak, Universitas Cendrawasih di Jayapura. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Yudi tadi mengatakan ada form 3, form 4, form 5. Yang 1, 2 apa ya? Form 1 dan form 2. Maaf, saya mungkin kemarin-kemarin kurang begitu fokus. Terima kasih. Baik, Budi bisa dibuka ya, materi pelatihannya sudah dibuka belum Pak Budi? Materinya sudah, mungkin saya kurang begitu. Ada itu ya? Di file-filenya yang file form 1 itu perencanaan audit ya, jadi saja prodi yang diaudit, kapan dan bagaimana pentahapannya kalau prodinya banyak gitu ya. Nah, form 2 itu tadi yang Pak Budi presentasikan di pagi hari. Form 2 itu adalah program kerja. Begitu Pak Budi. Baik, terima kasih banyak. Baik, ini di Cendrawasih sudah masuk istirahat siang ya. Masuk jam makan siang ya Pak ya. Sudah biasa Pak, kami masuk jam di waktu barat ya. Jam 1:16 sekarang di sini. Ya. Baik. Kemudian atau ada yang ingin disampaikan lagi? Siap, terima kasih banyak. Sama Pak Budi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Izin Pak. Silakan dengan Bu siapa ini? Meilani. Bu Meilani dari mana Bu Meilani? Saya juga dari Universitas Cendrawasih Pak. Silakan Bu Meilani. Iya, saya mau bertanya. Tadi kan kemarin juga kita sudah belajar tentang laporan evaluasi diri. Berarti auditor besok kan kita mau simulasi. Sebelum kita turun, maksudnya bertemu langsung dengan auditi, apakah kita diberikan kesempatan untuk baca LED-nya dari auditinya, atau kita langsung pada saat sudah turun baru kita lihat dokumennya, atau apakah sebelumnya kita sudah bisa mempelajari? Kalau sudah bisa, kira-kira untuk besok kita mendapatkan evaluasi dirinya dari mana? Terima kasih. Baik. Ya, dari mana tentu dari panitia ya Bu Meilani ya. Jadi idealnya Bapak sekalian, ya, ketika proses audit periode audit dimulai, nanti penjaminan mutu akan melakukan workshop biasanya. Ya. Yuk, para auditor kita kumpul dulu nih, kita mau melakukan audit ya. Ada penyamaan persepsi, ya. Nah di situ nanti penjaminan mutu akan menyampaikan kita tahun ini mengaudit seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian dibagi tuh timnya ya. Oh, prodi ini tim 1, prodi 2, tim seterusnya ya. Nah,
ketika sudah dibagi, maka terbitlah surat tugas, ya. Nah, surat tugas ini dilengkapi dengan dokumen yang lainnya, ya. Dokumen apa saja? Yang pertama tentu surat tugas, yang kedua adalah dokumen standar yang akan dievaluasi, ya, kriteria-kriteria yang akan dievaluasi, ya. Tentunya dokumen SPMI, ya, Bu Melani. Kemudian surat tugas juga biasanya dilampirkan juga laporan hasil audit tahun sebelumnya untuk prodi tersebut, ya, sehingga Bapak sekalian bisa membaca, ya, mempelajari, ya, tahun lalu temuannya apa sih, sudah diperbaiki atau belum, ya. Kemudian tambah evaluasi diri, ya, evaluasi diri sehingga Bu Melani bisa memetakan, ya, mutunya tuh yang mana nih yang perlu diaudit, ya. Perlu dikonfirmasi dulu isian evaluasi dirinya sudah objektif belum sesuai dengan bukti-buktinya. Ya. Kalau sudah, maka Bu Melani bisa menentukan, ya, oh ini saja yang diaudit ABCD kriterianya, ya, yang belum memenuhi standar, ya. Baru Bapak sekalian datang ke auditi, opening meeting, ya, sampaikan, ya, pertama pastikan dulu konfirmasi isian evaluasi dirinya, ya. Kemudian berikutnya disampaikan rencana auditnya seperti apa. Untuk simulasi besok, ya, saya kira nanti Pak Warsito akan menyampaikan di sesi siang, ya, laporan hasil audit dan persiapan simulasi, ya. Tergantung nih, saya kurang tahu persis nih yang periode ini auditinya yang digunakan prodi mana saja, ya. Kalau ada evaluasi diri nanti akan diberikan evaluasi dirinya. Ya, kalau tidak ada maka Bapak sekalian tinggal membagi saja, ya, kriteria C6 itu dibagi rata ke semua anggotanya. Baru kemudian besok ditanyakan, ya, dokumennya. Nanti biasanya prodi sudah menyediakan Google Drive, ya, yang berisi dokumen-dokumen yang terkait. Nah, kalau sudah dapat aksesnya Bapak sekalian, nanti Bapak sekalian tinggal langsung ngecek saja. Auditnya suruh minggir dulu Bu, istirahat, ya. Baru Bapak sekalian mengecek dokumen, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian meyakini itu temuan, tuliskan saja temuannya di form 4 dan 5, ya. Nah, form 5 ini Bapak sekalian mungkin tadi saya terlewatkan, form 5 ini sebanyak KTS, ya. Kalau ada 10 KTS maka form 5-nya yang harus diisi ada 10. Ya, begitu seterusnya. Kalau KTS-nya hanya 2, ya form 5-nya cukup 2. Kemudian Bapak sekalian, besok jangan ngobrol terlalu banyak ketika memeriksa dokumen, ya. Yakini itu temuan, tuliskan, ya. Baru kemudian dikonfirmasi. Sehingga bisa jadi nih Bu Melani di form 4-nya, ya, kelompok Bu Melani di form 4-nya ada 8 KTS, 2 observasi. Nah, itu disampaikan pada saat closing meeting kepada audit, kemudian dikonfirmasi, ya. Oh, ternyata dari 8 KTS 2 OB itu ternyata ada beberapa yang sudah bisa dikonfirmasi, bisa dibuktikan oleh auditinya. Sehingga bisa berkurang menjadi 5 KTS misalnya. Ya, hilangkan saja kalau memang Bapak Ibu sekalian meyakini buktinya itu ada. Kalau tidak ada ya tetap menjadi KTS. Ya. Jadi itu form 4 tadi bisa berkurang temuannya kalau memang bisa dikonfirmasi. Asal dengan data, ya, dan fakta, ya Bu, ya, bukan hanya omongan, ya. Nah, kemudian catatan yang penting Bapak sekalian, besok itu hanya simulasi, ya. Situasi dan kondisinya diskenariokan supaya Bapak sekalian bisa menemukan KTS dan OB. Adapun nanti apa realitanya Bapak sekalian bisa berkunjung ke prodinya masing-masing, ya, seperti apa. Ya. Jadi tidak perlu otot-ototan, ya. Hanya simulasi saja besok, ya, bahwa ini diskenarikan supaya Bapak sekalian bisa merumuskan temuannya seperti apa, katanya seperti apa, ya. Bisa jadi pada realitanya itu prodinya lebih baik, tidak ada temuan. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini hanya simulasi besok itu, ya. Demikian Bu Melani. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Melani. Silakan ada yang lain Bapak sekalian.
Bapak saya izin, Pak. Boleh, Bu siapa ini? Iya, saya Since, Pak. Bu Since dari Iya, Pak Undana. Dr. Indi. Iya, saya dari Undana, Pak. Silakan Bu Since. Juga. Iya, tadi catatan penting yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yodi bahwa memang harus hindari opini pribadi, Pak, tanpa dasar standar. Itu benar sekali karena pengalaman kami itu auditor yang datang, misalnya ada 3 orang itu datang dengan persepsi yang berbeda, Pak. Jadi nanti di depan kami itu memang akan ada persepsi yang berbeda. Biasanya senior itu lebih ini ya, lebih Dominan umum. ya. Ya, lebih dominan biasanya. Jadi memang penting untuk bisa ada standar, tapi standar pun biasanya dipersepsikan berbeda-beda oleh orang-orang. Jadi pertanyaan saya, jika persepsi sudah menggunakan persepsi itu muncul berdasarkan standar yang ada, tetapi masih saja muncul dengan hasil yang berbeda, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Karena namanya subjektivitas dari masing-masing orang pasti akan dilibatkan dalam hal ini, dalam hal penilaian. Makasih Pak Yudi. Baik Bu Since, ini Bu Since namanya persis sama tetangga saya ini, ada juga namanya Bu Since ya. Nah, beliau nih sukanya jalan-jalan ke luar negeri karena anak-anaknya yang tinggal di luar negeri ya. Mudah-mudahan Bu Since juga ada kesempatan jalan-jalan ya. Amin Pak, amin. Jadi Bu Since, ini kan proses audit ya. Di mana proses auditnya berbasis risiko sehingga menggabungkan 2 proses assessment dan proses audit ya. Kalau proses assessment itu memberikan penilaian ya, memberikan nilai tadi Bapak sekalian memberikan nilai ya dari 0 sampai 4 ya, atau skalanya bisa beda-beda di tempat Bapak sekalian ya. Bisa juga kemudian proses audit itu tidak memberikan nilai, tetapi membandingkan pelaksanaan dengan standar ini. Ya. Nah, supaya mengurangi subjektivitas tadi, maka di dalam evaluasi diri perlu ada rubrik supaya tidak dipersepsikan beda-beda, ya, sehingga lebih objektif, Bapak sekalian. Kemudian untuk audit, bagaimana mengurangi unsur subjektivitas? Maka audit ini akan membandingkan antara kriteria dengan pelaksanaannya ya Bu ya. Nah, kalau Bu Since mempelajari dokumen SPMI, maka di dalam dokumen standar SPMI itu ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor. Yang pertama adalah rumusan pernyataan standar, ya. Jelas pernyataan standarnya apa sih? Yang kedua indikator capaian standar, ya. Jadi dikatakan pelaksananya sesuai dengan standarnya kalau menghasilkan indikator-indikator itu kan. Ya. Hal 3 yang perlu diperhatikan adalah strategi pencapaian standar. Nah sebenarnya Bapak sekalian untuk mengurangi subjektivitas ya itu dikunci di indikator capaian standar. Ya. Kalau auditi bisa memberikan bukti indikator capaian standar, maka sudah bisa dipastikan pelaksanaan standarnya sudah sesuai. Ya. Kalau ada satu saja indikator yang tidak terpenuhi atau tidak disediakan, tidak bisa dibuktikan, maka itu menjadi temuan. Ya. Ini harus dipahami antara auditor dengan auditi, ya. Sehingga menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, ya, penjaminan mutu ini harus mensosialisasikan dokumen standarnya. Jangan sampai terjadi pemahaman yang berbeda antara auditor dengan auditi. Ya. Kalau antara auditor dengan auditi pemahamannya beda, yang ada nanti berantem pada saat audit. Ya. Apalagi sama auditor bisa juga ya terjadi perbedaan persepsi. Mungkin tidak semua auditor membaca atau mempelajari dokumen standar SPMI. Ya. Kalau terjadi perbedaan pemahaman, apa yang harus dilakukan? Ya kembalikan pada standarnya. Standarnya minta apa sih? Ya.
gitu ya. Cuma mungkin Bu Sinja kan agak sungkan kalau ketemu sama auditor senior ya. Ya, disampaikan dengan bahasa lugas ya kalau memang masih ada perbedaan pendapat yang tajam ya. Di dalam form 5 itu kan ada tulisannya ya. Auditi setuju atau tidak setuju. Ya. Di situ harus dituliskan ya. Nanti itu akan direview oleh penjaminan mutu ya. Nah, apakah di tempat Bu Sinja levelnya kepala pusat audit internal atau bidang audit internal dan sebagainya ya. Nanti di review ya, nanti kalau memang ada perbedaan perspektif ya bisa yang ditangani, PS ya. bisa ditangani oleh penjaminan mutu. Begitu Bu Sinja. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih penjelasannya ya. Sama-sama. Silakan ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak. Ya, silakan. Ini tadi izin Pak. Tadi Bapak bilang biar tidak salah persepsi, biar tidak terjadi debatable, ya kan? Dokumen SPNI-nya itu sama-sama satu persepsi ya Pak ya, antara auditi dengan auditor. Ya, biar tidak terjadi. Nah, audit ini kan audit internal Pak. Ya. Objektivitasnya kan kadang-kadang apa ya? Mungkin ada konflik kepentingan. Jadi gimana caranya supaya hasil audit itu memang memotret situasi sebenarnya. Apalagi kadang-kadang biasanya jadwalnya terjadwal tapi jadwalnya bergeser gitu. Bisa nggak kayak gitu? Apa tidak sesuai dengan jadwal misalnya kan terjadwal gitu. Tapi sesuatu dan hal sehingga jadwalnya berubah. Jadi kira-kira gimana itu? Apakah mempengaruhi terkait dengan hasil auditnya atau gimana? Tolong gimana? Baik, Pak Aswaldi dari mana Pak Aswaldi? Dari Poltekkes Pak, Poltekkes Palembang Pak. Oke, Poltekkes Palembang ya. Ini Palembang menarik nih, saya pernah ke survei di sana itu. Konsumsi berasnya lebih rendah ya. Konsumsi apa Pak? Beras. Oh beras. Ya Oh. di mana? Di Saya Pak. Ya betul, di Pulau Sumatera ini Palembang menjadi salah satu provinsi dengan konsumsi per kapita berasnya dengan provinsi lain. Karena yaitu tadi ada diversifikasi makanan ya. Ya, Empek, ada tewan. dan sebagainya ya. Bahkan kadang sarapan aja juga empek-empek ya Pak ya. Iya, sambil nyeruput cuka Pak. Nah itu cokonya itu ya. Kalau di tempat lain nyeruputnya kopi, ini di sana nyeruputnya susu. Baik Pak Soldi ya. Jadi pertama harus dipahami baik oleh auditor maupun auditi ya seperti yang disampaikan Pak Puri pada pemahaman audit bahwa proses audit ini adalah continuous improvement. Bukan semata-mata mencari kesalahan atau membuka aib ya. Nah, kalau ini bisa dipahami, maka akan ada keterbukaan ya. Masing-masing legowo ya. Dari pihak auditi ya, dengan legowo dan ikhlas memberikan data sebenar-benarnya. Karena dipahami dengan proses audit ini, kami akan terbantu untuk meningkatkan mutunya. Selama ini kalau Pak Aswaldi bercermin, ya melihat cermin sebelum berangkat ke kampus, kan sudah merasa paling ganteng, paling oke. Nah, tapi begitu keluar dilihat mungkin putranya, putrinya, oh Pak kacamatanya masih miring, Pak ini kacamatanya yang cocok yang warna biru misalkan yang sesuai dengan kemedanya. Nah, itu kalau Pak Aswaldi memahami kritikan tadi sebagai peningkatan mutu akan diterima kan. Tapi kalau dipahami, wah ini aib nih, nah kan jadi self defense ya, mempertahankan diri ya. Nah, itu yang penting sehingga Bapak sekalian kegiatan audit ini ya harus dipahami betul ya bersama-sama ya bahwa
audit adalah continuous improvement. Ya. Kemudian dari pihak auditor juga tidak mencari-cari kesalahan karena memang ingin membantu ya auditi untuk meningkatkan mutunya. Bukan dengan banyaknya temuan Pak Aswaldi diberikan penghargaan sebagai auditor terbaik, bukan ya. Ini memang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi bagaimana menemukan peluang perbaikan di sisi mana sih yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, dengan demikian Bapak sekalian menjadi sangat penting bagi penjaminan mutu ya di tingkat Poltekkes ya, tingkat Poltekkes mungkin apa namanya unit atau satuan penjaminan mutu itu memilih timnya sebijak mungkin ya. Caranya bagaimana? Pertama, perhatikan jangan ada konflik kepentingan seperti Pak Aswaldi sampaikan. Jangan sampai Pak Aswaldi ini mengaudit dulu pernah menjadi dosen pembimbingnya auditinya. Nah, kan jadi apa sungkan ya. Atau Pak Aswaldi diminta mengaudit Kaprodi yang kebetulan punya hubungan saudara, hubungan kekeluargaan misalkan ya. Ini perlu dihindari. Jadi penjaminan mutu harus punya wawasan yang luas. Ya. Atau kemudian penjaminan mutu bisa membentuk tim yang bisa mengkombinasikan antara auditor senior dan auditor yang baru. Ya, sehingga ada transfer ilmu ya. Karena auditor ini memang perlu soft skill yang bagus ya. Tidak ketika bertanya penyebab tadi, akar penyebab ya, gimana caranya supaya tidak tersinggung orangnya, kan perlu bahasa yang lugas ya. Nah, kemudian juga penjaminan mutu perlu menentukan waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan periode audit. Ya. Misalkan pada saat libur antar semester, ya dosennya tidak sibuk ngajar, ya kaprodinya tidak sibuk rapat dan sebagainya, sehingga waktu pertemuannya itu bisa sinkron, lebih mudah sinkron ya. Wajar saja misalnya mundur 1, 2 hari, 3 hari. Yang penting masih dalam periode surat tugas ya. Biasanya kan surat tugas itu kan nggak cuma 1 hari ya. Kalau di kami itu biasanya 3 minggu. Memang kendala yang paling utama adalah menemukan kesesuaian waktu antara auditor dengan auditi. Ya. Nah, ini kalau dilakukan pada waktu libur kan lebih mudah mestinya ya dibandingkan kalau pas masa-masa perkuliahan ya. Kemudian biasanya kalau di kami setelah opening meeting itu auditi tidak perlu bertemu langsung dengan auditi, langsung saja datang kerja ya di ruangan yang sudah disediakan ya. Kapan waktunya bisa datang aja ya. Tentunya mengkonfirmasi dulu ke ini ya tangannya, rencana kedatangannya, Pak saya mau kerja ini meriksa dokumen ini jam sekian nanti dikonfirmasi ya. Nah baru nanti pada saat closing meeting Pak Aswaldi sebagai auditor menyampaikan temuannya apa saja kepada auditi ya. Nah, seringkali nih auditi punya trik-trik ini nggak mau diaudit tapi kan sungkan ngomongnya gitu ya, mundur-mundur gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya saya berikan 1 kali panjangan waktu ya. Kalau misalkan waktu tugasnya sudah selesai, saya komunikasikan dengan penjamin mutu, ini auditinya belum bisa atau segala macam ya. Kalau memang sudah diberi perpanjangan, auditinya masih ngeles segala macam, dibuatkan saja berita acara ya. Misalkan apa penyebabnya gitu ya, sehingga sama-sama enaknya gitu ya. Auditor juga nggak dibebani tugas yang nggak selesai-selesai kan Pak ya. Begitu Pak Aswaldi. Oke, makasih Pak. Tapi di kami biasanya penentuan dari UPM, dari penjamin mutu direktorat itu biasanya change antara jurusan Pak. Jadi jurusan Pak. Ya, ya. Di Poltekkes ada 6 jurusan, jadi di-change jurusan. Awalnya jurusan kebidanan di-change itu. Betul, betul. Karena tidak boleh mengaudit prodinya sendiri ya. Ya, itu. Betul. Ya Pak, makasih. Sama-sama, Aswaldi. Silakan yang lain, Bapak Ibu, saya persilahkan. Izin Bu, Silakan dengan siapa ini? dengan Pak Asep dari Universitas Bengkulu.
dari Unip ya, Universitas Ya, Negeri Bengkulu. Silakan Pak Asep. izin Pak, menarik ya apa yang Bapak sampaikan. Tapi ada pertama kalau dari sisi audit, memang perlu adanya keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga dapatlah akar permasalahannya apa dan solusinya bagaimana ke depannya. Dan tujuan audit juga apa namanya meningkatkan mutu. Tapi di lain sisi, nah yang apa beberapa saat yang lalu Bapak singgung, di beberapa sisi ternyata yang akan diaudit itu menyiapkan data-data yang awal mulanya tidak ada. Nah, jadi seakan-akan ketika data itu apa diada-adakan lah dalam tanda kutip diada-adakan supaya nilai daripada hasil audit itu kelihatan menjadi lebih bagus. Nah, menurut pandangan Bapak itu gimana Pak? Apalagi kita nantinya kalau memang ini kan menjadi seorang auditor mengetahui adanya indikasi data yang diada-adakan itu. Terima kasih Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tipikal kita ya, menyiapkan dokumen dengan bantuan Bandung Bondowoso semalam langsung jadi gitu ya. Nah ini Bapak sekalian sebenarnya dengan sistem informasi itu bisa dikurangi atau dihindari ya Pak Asep ya. Karena dengan sistem informasi kan jejak digitalnya bisa terlacak ya. Nah, yang pertama perlu dipahami ya, proses audit itu berakhir dengan closing meeting ya. Sehingga segala pembuktian itu batas waktunya adalah closing meeting ya. Ketika closing meeting ya tadi yang saya sampaikan nih, Pak Asep di awal mencatat ada 10 temuan KTS, 3 OB ya. Ketika closing meeting disampaikan seperti ini, ternyata auditnya bisa memberikan data. Ya diterima saja kalau memang Pak Asep meyakini datanya valid ya. Diterima saja nggak masalah, namanya juga internal ya. Nah, kalau sampai closing meeting ya, si auditnya tidak bisa memberikan data atau buktinya, ya disampaikan bahwa ini menjadi temuan. Ya, sama mungkin Bapak sekalian di sini banyak yang senior-senior sudah pernah mungkin menghadapi auditor BPK, BPKP atau Irjen ya. Kalau sampai closing meeting nggak ada kan jadi temuan. Ya. Selama pada saat closing meeting bisa menyampaikan ya yakini dulu temuan itu data itu valid atau enggak. Kalau diyakini ya terima. Ya. Kadang ada kan misalkan Pak Asep menemukan dari 50 mata kuliah ada 2 mata kuliah yang tidak memiliki RPS nih ya. Sampaikan. Terus auditnya ngeles. Ya udah Pak. Nah, ya. Mana tanya kan? Ada, di komputer Pak. Ya, tolong diperlihatkan saja ya. Kalau memang tidak memungkinkan dicetak ya. Oh, komputernya rusak. Ya sudah. Pendidik aja dulu nanti ini jadi temuan ya. Nah, temuannya misalkan ya 2 mata kuliah belum memiliki RPS karena komputer rusak misalnya. Tuliskan saja. Sehingga nanti akan diperbaiki ya, bisa dibuktikan pada periode audit berikutnya. Begitu Pak Asep ya, memang audit ini melibatkan semua pihak ya. Jadi perlu dipahami betul ya, sehingga semakin banyak orang yang terpapar SPMI akan semakin bagus. Karena bisa jadi Pak Asep sekarang dosen biasa, auditor, internal ya. Siapa tahu nanti minggu depan atau besok keluar SK Pak Asep jadi ketua jurusan, dekan dan sebagainya. Kan jadi sudah paham, oh ternyata kalau sebagai dekan ya yang terkait dengan SPMI apa yang saya lakukan ya. Kalau Pak Asep sebagai auditor tahu apa yang mau dicek, maka sebagai auditor kan jadi menyiapkan diri kan. Wah, supaya jangan jadi teman, saya harus menyiapkan seperti ini. Ya. Sehingga semakin banyak yang terpapar SPMI, semakin bagus karena rotasi itu adalah suatu keniscayaan ya, bisa saja bergeser posisinya ya, sehingga siklus PPPP itu bisa berjalan. Ya.
Dan juga ini memang memerlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk menindaklanjuti audit ya. Kemudian juga perlu semangat yang tinggi dari pihak auditi untuk mengisi kurang-kurang SPMI sesuai dengan bukti-buktinya, dan ini tentunya bisa dibantu dengan penyediaan sistem informasi ya Pak Sep ya. Kalau ada sistem informasi kan data-data SPM itu kan bisa dikolek secara digital ya, tidak perlu lagi mencari-cari dokumen. Demikian Pak Asep. Baik Pak, terima kasih Pak atas ini. Baik, sama-sama Pak Asep. Jangan lupa bergabung dalam kelompok nama orang Asep ya. Ada perkumpulannya ya Pak ya? Asep sedunia Pak. Iya, Asep sedunia ya. Baik, silakan ada lagi Bapak sekalian. Pak Yudi. Silakan Pak, dengan siapa ini Pak? Budi lagi Pak. Maaf. Oh Pak Budi ya. Memang Pak Budi kan terkenal gitu. Ya. Zaman saya SD itu buku bahasa Indonesia pasti disebutkan nih nama Budi ini. Silakan Pak Budi. Ada grup juga Pak. Grup Budi juga ada. Ya, saya maaf ini saya tidak bertanya, cuma usul yang random saja Pak ya. Selama ini kan kita yang kalau kita dengar audit itu orang seperti langsung adrenalinnya naik begitu Pak ya. Ya deg-degan gitu. Jadi itu sudah merupakan suatu culture atau kebiasaan gitu. Nah, yang menakutkan. Gini, ini cuma random saja. Bisa kalau kita ubah nama auditor menjadi yang lebih ramah gitu, ramah lingkungan. Nah, misalnya konselor gitu Pak. Gitu Pak. Mungkin itu. Ini hanya random aja Pak. Terima kasih. Baik ya. Mungkin saja itu bisa saja digunakan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya istilah auditor ini kan sudah baku ya. Kalau di kami bukan auditor, namanya asditor ya. Karena gabungan dari asesor dan auditor ya. Yang perlu dipahami tadi Bapak sekalian, yang perlu dirubah barangkali adalah pemahaman terhadap audit itu sendiri. Bahwa audit itu bukan mencari-cari kesalahan. Ya. Bukan juga membuka aib bagi seorang auditi ya. Kalau di tempat kami auditor itu malah dicari Pak Budi ya. Apalagi menjelang akreditasi. Pasti itu, Budi mana nih, kapan mau ngaudit saya ya. Tapi berbeda halnya kalau audit itu dipahami tadi mencari-cari kesalahan. Auditor datang bawain kolok yang ada kan disambut dengan kolok ya. Boro-boro dikasih minum, dibukain pintu Pak, udah golok, udah di tangan gitu ya. Ini menjadi tugas besar bagi penjaminan mutu ya, untuk tadi mensosialisasikan SPMI ya. Semakin banyak orang yang terpapar SPMI akan semakin bagus, sehingga tadi dampaknya salah satunya adalah auditor itu bukan ditakuti ya, bukan dihindari, tapi malah dicari-cari. Karena membantu menemukan peluang perbaikan bagi. Begitu Pak Budi. Ya kalau memang itu kesepakatan di cendrawasih menggunakan konselor boleh saja. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Silakan yang lain Bapak sekalian. Cukup jelas? Ini kalau tidak ada, saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih Bapak sekalian atas kebersamaannya ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok siang dalam pemaparan hasil simulasi audit ya. Jangan lupa Bapak sekalian tetap semangat menjalankan penjaminan mutu di tempat Bapak sekalian ya. Yang perlu dipahami, audit ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi menemukan peluang perbaikan ya. Sehingga continuous improvement ya, quality continuous improvement bisa dijalankan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yudi untuk pemaparan materinya yang pastinya sangat menambah pemahaman ya untuk Bapak Ibu peserta mengenai bagaimana pelaksanaan AMI dan juga penyusunan kertas kerja audit. Dan terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan insight yang telah diberikan pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi siang nanti, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada Pak Juber, saya persilahkan untuk bisa memandu dokumentasi. Baik Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu sebelum rehat. Pose pertama Bapak Ibu siap 1, 2, 3. Pose kedua checklist. Oke siap 1, 2, 3. Baik terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mbak Bintang. Baik, terima kasih Pak Juber. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Yudi Kadirin yang telah Saya pamit ya. menyampaikan materi. Mungkin apabila ada aktivitas boleh dilanjutkan Bapak. Kepada Bapak Ibu, setelah ini kita akan rehat sejenak hingga pukul